Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pengaruh revolusi industri. Sebelumnya anggota kami terdiri atas saya Aisyah Medina, Saya Aleza Sudarti. Saya Taya. Saya Naila Sabita. Saya Najwa Faunia. Materi yang akan kita bahas adalah 1. Latar belakang, 2. Perkembangan revolusi industri, 3. Dampak revolusi industri kapitalisme, 4. Pengambilan tanah untuk lahan industri, 5. Imperialisme Indonesia, dan 6. Pengaruh revolusi industri di Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang revolusi industri dimulai pada akhir abad ke-18. Saat itu terjadi peralihan dalam penggunaan tenaga kerja di Inggris. Peralihan tersebut yaitu dari yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia diganti dengan tenaga mesin yang berbasis manufaktur. Istilah revolusi industri sendiri diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis August Blanqui, seorang pemimpin pabrik tekstil. Revolusi industri dimulai dari Britania Raya yang kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, sampai ke seluruh dunia. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan munculnya revolusi industri, yaitu pertama, situasi politik yang stabil. Kedua, Inggris kaya akan bahan tambang seperti batu bara, biji besi, timah, dan kolin. 3. Adanya penemuan baru di bidang teknologi yang dapat mempermudah cara kerja dan mampu meningkatkan hasil produksi. 4. Kemakmuran Inggris akibat majunya pelayaran dan perdagangan sehingga dapat menyediakan modal yang besar untuk bidang usaha. 5. Pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi hasil-hasil temuan baru atau hak paten, sehingga mendorong kegiatan penelitian ilmiah. 6. Arus urbanisasi yang besar akibat revolusi agraria di pedesaan mendorong pemerintah Inggris untuk membuka industri yang lebih banyak. Dua, perkembangan revolusi industri. Perkembangan. Yang pertama, domestic system. Di tahap ini, orang menjalankan kegiatan perekonomian dari rumah dengan alat seadanya. Penghasilan yang nantinya diperoleh akan sesuai dengan kinerjanya. Selain itu, pemilik usaha belum perlu memikirkan tempat kerja. Kedua, manufaktur. Memasuki tahap ini, kegiatan industri sudah berkembang dengan ditandai oleh adanya tempat kerja, misalnya pabrik atau kantor. Hal ini dilakukan untuk menjamin kualitas produk industri. Pengawasannya juga dapat dilakukan dengan mudah. Biasanya, manufaktur terletak di belakang rumah orang yang memiliki pabrik. Dengan begitu, produksinya masih belum terlalu banyak dan hanya sesuai dengan pesanan konsumen. Ketiga, factory system. Di tahap ini, industri mulai menggunakan mesin untuk memproduksi barang. Tempat kerjanya bukan lagi di belakang atau dekat rumah milik usaha, namun bisa tersebar di wilayah lain. Jumlah pegawai atau pekerjaannya lebih banyak dari industri manufaktur, bisa puluhan, ratusan, hingga ribuan orang. Terkait jumlah barang produksinya, jumlah yang dihasilkan relatif lebih banyak dan pengerjaannya pun juga menjadi lebih cepat. Tiga, dampak revolusi kapitalisme. A. Kapitalisme. Revolusi industri menandai munculnya kelas baru dalam masyarakat. Kelas yang dimaksud adalah para pemilik modal. Mereka dikenal dengan sebutan kapitalis atau modal disebut juga kapital. Melalui kekuatan modal yang dimilikinya, kaum kapitalis memiliki pusat industri di Inggris. Tampilnya kaum kapitalis juga ditunjang oleh penghapusan sistem ekonomi merkantilisme. Sebagai gantinya, pemerintah memberlakukan sistem ekonomi liberal. Artinya, pemerintah memberikan kebebasan kepada individu untuk mengembangkan perekonomian. Dalam kebebasan tersebut, hanya orang yang memiliki kekuatan modal yang bisa berhasil. Mereka adalah kalangan kapitalis. Sebelum revolusi industri, kendali perekonomian dipegang oleh pemerintah.
Sejak revolusi industri, kendali perekonomian dipegang oleh kalangan kapitalis. Berkuasanya kalangan kapitalis dalam perekonomian menandai berlakunya sistem kapitalisme di Inggris. 4. Pengambilan tanah untuk lahan industri. B. Pengambilan tanah untuk lahan industri. Revolusi industri ditandai dengan bermunculannya pusat industri. Munculnya pasar industri membutuhkan lahan untuk lokasi pabrik. Kebutuhan lahan mengakibatkan pengambilan tanah yang sebelumnya digunakan untuk pertanian menjadi lahan industri. Pengambilan tanah untuk lahan industri juga ditentukan oleh keberadaan kalangan kapitalis, kekuatan modal yang mereka miliki memberi peluang untuk mengembangkan atau membuka usaha baru. Pengembangan atau pembukaan usaha baru membutuhkan lahan. Mereka membeli sebidang tanah yang luas dari tuan tanah ataupun bangsawan untuk dijadikan lahan industri. Pengambilan tanah untuk lahan industri mengurangi luas tanah untuk lahan pertanian. Hal tersebut ternyata membawa pengaruh luar biasa dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut. Beralihnya profesi petani menjadi buruh pabrik, berkurangnya lahan pertanian mengakibatkan banyak petani kehilangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka bekerja sebagai buruh di pabrik. Pekerjaan di pabrik sangat berbeda jika dibandingkan dengan pekerjaan petani. Para buruh terikat pada jam serta aturan kerja yang ketat. Selain itu, upah kerja cenderung minim. 2. Munculnya kota industri. Berdirinya pusat industri diikuti dengan tumbuhnya kota industri. Pada awalnya di sekitar pabrik tinggal para buruh dan keluarganya, serta penduduk yang berdagang barang kebutuhan sehari-hari. Kemudian, dengan dibangunnya fasilitas transportasi dan komunikasi, tempat tersebut mengundang lebih banyak orang datang ke tempat itu. Semakin padatnya jumlah penduduk dan semakin beragamnya kegiatan ekonomi, membuat tempat itu menjadi kota industri. 3. Munculnya serikat buruh selain memunculkan kaum kapitalis. Revolusi industri pada memunculkan kelas baru lain dalam masyarakat, yaitu kaum buruh. Kehadiran kaum bersih di kota industri terlihat jelas karena jumlah mereka banyak bernasib sama dan mendapat perlakuan yang tidak adil dari kaum buruh membentuk organisasi yang dikenal sebagai serikat buruh atau labor union. Serikat ini didirikan untuk menggalang tuntutan hak dan perbaikan kesejahteraan kaum buruh. Lima, imperialisme Indonesia. Imperialisme menunjuk pada tindakan suatu negara memperluas wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan wilayah lain. Imperialisme telah ada sejak sebelum Tarik Masehi. Contoh negara yang melakukan imperialisme antara lain Romawi, Turki Ottoman, Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Imperialisme dibedakan atas imperialisme kuno dan imperialisme modern. Batas kedua imperialisme itu adalah revolusi industri. Perbedaan antara imperialisme kuno dan modern tampak dari tujuan dan perlakuan terhadap wilayah jajahan. Tujuan imperialisme kuno bercorak politik dan ekonomi. Corak politiknya berusaha menanamkan pengaruh politik di wilayah jajahan. Corak ekonominya berusaha menguasai perdagangan atau monopoli di wilayah jajahan. Dengan tujuan tersebut, imperialisme kuno memperlakukan wilayah jajahan sebagai sumber eksploitasi. Munculnya revolusi industri mengakibatkan tujuan imperialisme berubah. Imperialisme modern bertujuan memperoleh bahan mentah untuk industri dan memasarkan barang hasil industri di wilayah jajahan. Dengan tujuan seperti itu, imperialisme modern memperlakukan wilayah jajahan sebagai sumber bahan mentah sekaligus pasar hasil industri. Peraturan baru terhadap tanah jajahan membawa konsekuensi bagi negara penguasa
untuk memakmurkan wilayah jajahan. Kemakmuran diperlukan agar rakyat di wilayah jajahan mampu membeli barang-barang hasil industri. Inggris merupakan contoh negara imperialisme modern. Itulah sebabnya wilayah jajahan Inggris cenderung lebih makmur. Pengaruh revolusi industri di Indonesia. Yang pertama, banyak pemodal alias investor asing masuk ke Indonesia, sehingga pabrik industri pun berdiri di tanah air. Yang kedua, keterampilan masyarakat Indonesia bertambah terutama dalam mengelola mesin-mesin industri. Tiga, dibangunnya jalur darat di berbagai pelosok Indonesia agar proses distribusi produk bisa berjalan lancar hingga sampai ke tangan konsumen. 4, adanya penggolongan buruh berdasarkan kemampuan dan keterampilan sehingga upah mereka pun berbeda-beda. Yang kelima, seluruh SDA atau sumber daya alam Indonesia bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku produksi. Dengan begitu, kemampuan masyarakat Indonesia untuk mengelola dan mengelola SDA-nya sendiri makin meningkat. 6, munculnya ketidakpuasan di kalangan buruh atas beberapa pekerjaan yang diberikan majikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.